Bukan perkara-perkara dunia yang membuat Rasulullah SAW sedih. Bukan karena pasarnya sepi, tokonya sepi misalnya, sedih. Tidak. Kesedihan Nabi SAW pada hakikatnya timbul karena antusias Rasulullah SAW dalam rangka menyelamatkan manusia agar mereka semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggambarkan bagaimana antusias Nabi Muhammad SAW, mujahadah beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala menggambarkan la'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asafa. Barangkali engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hendak mencampakkan dirimu dari atas ke bawah dikarenakan mereka tidak beriman dengan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Minimal 100 kali kita ucapkan ini pagi hari sebelum salat subuh. Terkadang ditambah dengan istighfar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya tidak membacakan hadis-hadis Bukhari. Insyaallah mulai pekan depan kita lanjutkan dalam pembahasan bab haji. Pada pagi ini kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami mengetahui bahwa menjadikan dadamu sesak karena perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian padamu. Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu kesedihan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan beliau bersedih adalah persoalan-persoalan yang menimpanya di jalan dakwah, bukan
perkara-perkara dunia yang membuat Rasulullah SAW sedih, bukan karena pasarnya sepi, tokonya sepi misalnya, membuat Rasulullah SAW sedih. Tidak. Kesedihan Nabi SAW pada hakikatnya timbul karena antusias Rasulullah SAW dalam rangka menyelamatkan manusia agar mereka semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana antusias Nabi Muhammad SAW, mujahadah beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Ta'ala menggambarkan, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hendak mencampakkan dirimu dari atas ke bawah dikarenakan mereka tidak beriman dengan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah SAW. Dan ini pada hakikatnya menggambarkan akan begitu rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga bila mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah sedih. Sampai digambarkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Seakan-akan Nabi SAW akan menjatuhkan dirinya ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi, karena mereka tidak beriman kepada berita ini, yakni berita Al-Qur'an. Asafa, karena beliau merasa kasihan kepada mereka. Jadi itu diantara kesedihan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat yang kita baca di dalam surat Yasin misalnya, Allah Ta'ala mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, fala yahzunka qawluhum. Wahai Muhammad, jangan menjadikan kau bersedih perkataan-perkataan mereka itu. Wajar tatkala ada perkataan-perkataan miring yang disampaikan kepada Rasulullah SAW atau ditujukan kepada pengikut beliau, beliau bersedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yahzunka qauluhum. Jangan menjadikan kau bersedih wahai Nabi Muhammad perkataan-perkataan mereka itu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Subhanahu wa taala di sini membuat sebuah pernyataan kepada Nabi Muhammad SAW yang menghibur Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kami, Allah, mengetahui apa yang mereka sembunyikan, baik dari perkataan maupun dari perbuatan mereka, dan kami mengetahui apa yang mereka tampakkan. Ini menghibur Nabi Muhammad SAW, pernyataan Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah tidak bersedih dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka. Orang yang menginginkan perbaikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, orang yang mengajak kepada kebaikan tentu tidak lepas dari adanya ucapan-ucapan yang membuat jengkel. Tidak lepas daripada itu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pesannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yahzunka qauluhum. Ada dua ayat kita baca dalam Al-Qur'an, di surat Yasin pertama, yang kedua di dalam surat Yunus. Hanya pernyataannya yang berbeda. Pernyataan yang berbeda setelah Allah mengatakan jangan menjadikan engkau bersedih wahai Nabi Muhammad karena perkataan mereka. Kalau di surat Yasin dikatakan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan. Kalau di surat Yunus dikatakan innal izzata lillahi jami'a. Bahwasanya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Pernyataan-pernyataan ini tentunya menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau orang-orang yang pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ucapan-ucapan yang fitnah-fitnah, yang berisikan fitnah untuk menghancurkan diri mereka, itu adalah suatu hal yang biasa. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW juga mendapatkannya, dan bahkan lebih daripada itu. Apa yang diterima oleh Rasulullah SAW dari orang-orang kafir, dari musuh-musuh dakwah yang tidak senang, tidak suka kepada orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan di tengah-tengah mereka. Dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan wasbir ala ma yaqulun, dan sabarlah kamu wahai Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan. Jadi kalau kita perhatikan, salah satu bidang kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah, seorang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bidang kesabaran yang harus dimiliki adalah bersabar atas ucapan orang. Wasbir ala ma yaqulun. Jangan sampai menjadikannya lemah dikarenakan ucapan-ucapan manusia, ucapan orang-orang yang tidak mengerti. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mendapatkan ucapan-ucapan bodoh dari orang-orang bodoh, dia tidak menjadi bodoh, tapi dia memberikan ucapan-ucapan, jawaban-jawaban yang penuh dengan kedamaian. Qalu salama, artinya bahwa kita yang dididik oleh Islam ini dengan ilmu, dididik dengan akhlak, tidak perlu kemudian melayani mereka, tidak perlu kemudian ikut arus kebodohan mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak mendapatkan ucapan-ucapan dari mereka yang dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan macam-macam oleh mereka, yang satu pun dari tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW tidak dapat mereka buktikan dalam rangka untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
Kalau dalam surat Qaf Allah mengatakan wasbir ala ma yaqulun. Sama, sabarlah engkau ya Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah engkau wahai Nabi Muhammad sebelum matahari ini terbit dan sebelum matahari terbenam. Di surat Qaf, begitu juga di surat Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ilaj bagaimana mengatasi diri kita dalam menghadapi ucapan-ucapan orang yang bodoh itu, yang mereka mengatakan tanpa dasar, tanpa ilmu, yang tujuannya tidak lain karena ketidaksukaan mereka kepada kebenaran ini, karena ketidaksukaan mereka kepada orang yang ingin melakukan perbaikan itu. Di surat Al-Hijr Allah mengatakan walaqad na'lam, kami mengetahui Nabi Muhammad, annaka yadhiqu sadruka, bahwa dapat menjadikan dadamu itu sesak, bima yaqulun, dengan apa yang mereka ucapkan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar ya, dengan perkataan-perkataan mereka itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilaj, memberikan cara untuk mengatasi hal yang demikian itu, menghadapi hal yang demikian itu. Dengan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam ayat ini fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji kepada Tuhanmu. Zikir kita di waktu pagi dan sore, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membekali diri kita untuk bisa sabar atas perkataan manusia, atas perkataan orang. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ucapan-ucapan kalimat-kalimat tasbih itu membuat diri kita tegar menghadapi omongan-omongan manusia yang tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, tiada ilah kecuali Allah, dan Allah adalah zat yang maha besar. Ini kalimat-kalimat yang utama, bahkan dikatakan sebagai kalimat yang paling utama setelah Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa paling utamanya kalimat setelah Quran ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ini hendaknya selalu menjadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang kita ulang-ulang, yang kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi," siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, maha terpuji Allah, 100 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr, maka terhapus dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani
Kata Nabi SAW, dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat ini adalah kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya seseorang bisa mengucapkan kalimat yang kalimat itu adalah kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang ringan diucapkan di atas lidah, dalam lidah seseorang. Enggak berat mengucapkan dua kalimat ini. Dan ia mempunyai keutamaan yang sangat besar, yaitu kata Rasulullah SAW, saqilatani fil mizan. Sekalipun ringan diucapkan di lidah, tapi dia sangat berat dalam timbangan, yaitu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Minimal 100 kali kita ucapkan ini di pagi hari. Sebelum salat subuh kita membaca ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Terkadang ditambah dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. 100 kali. Karena memang membaca istighfar juga waktu sahar, waktunya itu yang paling utama adalah waktu sahur, membaca istighfar. Ayatnya mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian istighfar itu menguatkan diri kita untuk menghadapi ucapan-ucapan manusia, di antaranya An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, laqitu Ibrahim, kata Rasulullah, aku menjumpai Nabi Allah Ibrahim lailata usriya bi, pada malam aku diisrakan. Faqala ya Muhammad akri ummataka minnis salam. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan dariku salam kepada umatmu. Alhamdulillah, ini suatu kemuliaan yang sangat luar biasa ya, kita mendapatkan salam dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini disuruh sampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akri ummataka minni salam, bacakan dariku wahai Nabi Muhammad salam kepada umatmu. Ya, kita semua menjawab salamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan hadis ini kepada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Akhbirhum, beritahukan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, annal jannata thayyibatut turbah, azamatul ma, bahwasanya surga itu tanahnya sangat bagus, airnya sangat tawar. Wa annaha qi'an, dan tanah surga itu sangatlah subur, tanahnya bagus, subur. Ghirasuha, kata Nabi Ibrahim, tumbuh-tumbuhannya surga, tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ghirasul jannah, dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tanaman surga. Jadi setiap kali kita mengucapkan subhanallah, tumbuh satu tanaman di surga. Dua kali kita mengucapkan subhanallah, tumbuh lagi tanaman di surga. Al-an ayyuhal muslimun, sekaranglah wahai kaum muslimin, kita semuanya untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga itu dengan lisan kita, dengan kalimat-kalimat yang mulia itu tadi, yaitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu menjadi tanaman-tanaman di surga yang nantinya kita bisa melihatnya.
kita bisa menyaksikannya dan menikmatinya. Itu yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilaj kepada kita, memberikan cara untuk menghadapi ucapan-ucapan manusia ini. Ya, semakin banyak, semakin santer ucapan-ucapan orang pada kita, maka semakin kuat pula tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan maratibud dzikir, tingkatan zikir itu ada zikir lisan, ada zikir dengan lidah, ada zikrul qalb, ada zikir dengan hati, ada zikrul qalb wal lisan, ada zikir hati dan lidah. Dan tentunya yang kita usahakan adalah zikrul qalbi wal lisan, zikir hati dan lidah. Bukan hanya lisannya berzikir, hatinya lalai. Bukan juga hanya hatinya berzikir tapi lisannya kering. Tidak. Kita menginginkan dua-duanya. Zikir lidah dan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Wadzakirin Allah wadzakirat. Tapi orang yang berzikir dengan lisannya, dia sudah berada di antara tingkatan zikir. Tapi betapa ketika seorang berzikir dengan lisannya, ya saya katakan dia sudah berada di antara maratibul zikir. Sehingga ketika orang menyibukkan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan disibukkan lagi nanti lidahnya dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi yang batil. Karena sudah lidahnya disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cara yang kedua, Allah taala mengatakan setelah menyuruh Rasulullah SAW untuk banyak bertasbih, yaitu kata Allah taala wa kun minas sajidin. Dan jadilah engkau Nabi Muhammad di antara orang-orang yang bersujud. Maknanya adalah salat. Memperbanyak salat. Kenapa? Karena dengan salat itu kita akan banyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi seorang hamba dari Tuhannya yang paling dekat itu adalah di saat-saat dia sedang bersujud kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di akhir surah Al-Alaq, "Kalla la tuti'hu." Wahai Nabi Muhammad, sekali-kali jangan mengikutinya, jangan mentaatinya. Wasjud, dan bersujudlah engkau. Waqtarib, dan mendekatlah engkau. Wasjud waqtarib. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya posisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya yaitu adalah saat-saat dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq. Maka bersujudlah kita kepada Allah, dengan demikian kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka
bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. An Rabi' bin Ka'ab, dari Rabi' bin Ka'ab berkata, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataitahu bi wudu'ihi wa hajatihi. Di malam itu aku mengambilkan tempat duduknya Nabi dan aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu dan juga untuk kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, salni. Ya, sungguh luar biasa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Nabi mengatakan, salni, mintalah engkau kepadaku, kata Rasulullah. Ajukan permintaanmu padaku. Faqultu, aku berkata pada Rasulullah SAW, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, agar aku bisa menemanimu di dalam syurga. Luar biasa yang diminta juga oleh sahabat ini. Murafaqatan Nabi, menemani Rasulullah SAW dalam syurga. Ini adalah kedudukan yang sangat luar biasa, di mana Allah mengatakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berteman dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang siddiqin, apalagi dengan pimpinan para salihin, syuhada dan siddiqin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatun kubra, nikmat yang paling besar. Murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Faqal, setelah orang itu menanyakan, meminta demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan lagi, awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan selain itu, kata Rasulullah. Fakultu, aku berkata pada Rasulullah SAW, huwa dzaka ya Rasulullah, nggak ada yang lain wahai Rasul, itu yang aku minta. Karena sahabat ini tahu ini nikmat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar daripada ini. Murafaqatan Nabi, berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW berkata kepada orang ini, pada sahabat tersebut, apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku, kata Nabi SAW, bantu aku agar engkau nantinya bisa menemani aku di dalam syurga. Yaitu apa? Nabi mengatakan bi kathratis sujud, dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersujud ini, jamaah sekalian, itu menjadi sebab dekatnya kita nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Akan mengantarkan kita untuk murafaqatan Nabi fil jannah, berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Beliau mengatakan demikian, fa inni ala nafsik bi kasratis sujud. Maka bantulah aku untuk bisa menolongmu kelak, sehingga engkau bisa menemani aku dalam syurga, yaitu bi kasratis sujud, dengan banyak bersujud. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat murafaqatan Nabi. Ini semangat yang luar biasa yang memotivasi kita, yaitu berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, kita menjadi semangat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, li'annaka la tasjudu lillahi sajdatan, engkau tidaklah bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, illa, melainkan rafa'akallahu biha darajatan, melainkan Allah Ta'ala mengangkat derajatmu
Semakin banyak bersujud, derajat kita semakin diangkat oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa menemani Rasulullah SAW. Nah itu yang kedua jamaah sekalian dirahmati Allah, memperbanyak sujud untuk mengatasi diri kita menghadapi ucapan-ucapan manusia itu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Allah taala menyuruh kita untuk meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kehidupan ini. Selama kita hidup sampai kita mati. Al-yaqin yang dimaksud adalah al-maut, kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian itu. Dan Rasulullah SAW tentunya melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bertasbih kepada Allah, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kedua kaki Nabi Muhammad SAW, dan beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput beliau. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita sekalian agar kita bisa bersabar dari ucapan-ucapan manusia dan bisa mengatasi diri kita dalam menghadapi ucapan-ucapan orang ini. Demikian apa yang bisa kita renungkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa membantu kita, menolong kita dan memberikan kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya sehingga sampai akhir hayat kita senantiasa melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.